Pemerintah saat ini masih memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat dan bukan beberapa fitur media sosialnya saja. Lantas, mengapa akses internet harus diblokir? Dan hal ini cukup berbeda dengan pembatasan akses media sosial saja yang dilakukan pada unjuk rasa pengumuman Pilpres 2019 pada bulan Mei lalu. Nah, akan saya ulas untuk Anda dalam pro kontra Papua tanpa internet. Langkah pemerintah membatasi akses internet maupun media sosial ini sebenarnya bertujuan untuk menangkal peredaran kabar palsu dan mempercepat proses pemulihan situasi keamanan di Papua. Namun hingga saat ini pemerintah telah membatasi akses internet dan bukan media sosialnya saja. Apa alasannya? Ternyata keterbatasan teknologi menjadi alasannya. Nah, ini menurut Direktur Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel A. Pangerapan mengatakan bahwa teknologi saat ini belum memungkinkan untuk memblokir media sosial per wilayah atau regionalnya. Jadi misalkan nih, suatu platform media sosial kalau dibatasi hanya untuk Papua ini belum bisa. Jadi kalau ingin dibatasi ya mau tidak mau harus seluruh Indonesia terbatasi. Blokir ini pun akan dibuka apabila situasi dinyatakan sudah kondusif. Namun pemerintah saat ini pun belum bisa memastikan kapan akses internet Papua akan dibuka oleh pemerintah. Selanjutnya kita flashback sedikit, memanasnya situasi di Papua dipicu oleh penyerangan sekelompok orang ke asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Berdasarkan keterangan kepolisian setempat, ada informasi bahwa mahasiswa tersebut menolak untuk mengibarkan bendera merah putih. Aksi penyerangan ini memicu aksi demonstrasi massa di Papua dan Papua Barat. Diketahui pertama kali pemerintah ini melakukan pembatasan layanan internet dengan memperlambat bandwidth di wilayah Papua dan Papua Barat sejak 19 Agustus 2019 di waktu 13 hingga 20.30 waktu Indonesia Timur. Namun 2 hari setelahnya atau tanggal 21 Agustus 2019 pemerintah kembali membatasi akses internet. Namun Kominfo ini memblokir penuh akses internet di Papua dan Papua Barat. Dan sudah 8 hari berarti warga di sana hanya bisa menikmati layanan telekomunikasi berupa telepon dan SMS saja. Dengan pemblokiran ini hingga saat ini Kominfo sudah menemukan 290.000 URL atau yang ini kemudian juga 51 konten hoax yang sudah terverifikasi oleh Kominfo. Nah, selain itu pemblokiran internet ini juga bukan tanpa menimbulkan pro kontra bagi para masyarakat. Nah, kita lihat di sini Komnas HAM mengatakan bahwa pemblokiran internet atau pembatasan internet ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kalau itu ditujukan untuk mencegah ketegangan yang ada, ini justru malah semakin membuat situasi tegang dan menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat di Papua. Jadinya masyarakat Papua tidak bisa mendapatkan informasi dan setidaknya untuk memastikan keamanan kerabatnya yang tinggal di Papua dan juga untuk memverifikasi rumor yang beredar. Kemudian ada juga ini Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet yang menilai bahwa langkah pemerintah membatasi akses internet ini merupakan sikap yang tidak menjamin kebebasan untuk berekspresi Indonesia. Selain itu ada juga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI yang mendesak agar pemblokiran itu dilakukan dengan indikator dan parameter yang terukur. Kemudian hal ini juga dinilai berpotensi melanggar hak konsumen, diantaranya karena konsumen telah membeli paket internet dari operator. Kemudian ada juga Ombudsman yang menilai bahwa pemblokiran internet ini dapat mengakibatkan kegiatan ekonomi terganggu. Pasalnya tidak dapat dipungkiri bahwa banyak aktivitas masyarakat yang bergantung pada akses internet. Sementara itu, Menteri Kominfo Rudiantara ini menjelaskan bahwa pembatasan internet sudah sesuai dengan konstitusi dan juga HAM. Karena dilakukan untuk melindungi hak orang lain dan ini sudah ada di Undang-Undang ITE pasal 40 dan di situ dituliskan bahwa pemerintah diwajibkan untuk melindungi masyarakat. Sehingga pemerintah punya kewenangan untuk membatasi internet. Selanjutnya kita lihat ini negara-negara yang juga pernah membatasi internet untuk sementara waktu. Pertama ada Myanmar. Ini pemerintah Myanmar memblokir akses internet di wilayah konflik bagian Rakhine dan sekitarnya pada Juni 2019 lalu terkait dengan kondisi keamanan setempat yang rawan akibat keberadaan kelompok bersenjata. Nah, Kementerian Perhubungan dan Komunikasi Myanmar ini memerintahkan seluruh operator telekomunikasi untuk menutup akses internet di 9 kota di wilayah Rakhine dan tetangganya negara bagian Chin untuk membatasi gerak pemberontak.
karena waktu itu Myanmar ini masih menjadi sorotan lantaran dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan militer terhadap etnis minoritas dan Rohingya di Rakhine sejak pertengahan 2017 lalu. Dari Myanmar kita bergeser ke Sri Lanka. Nah, pemerintah Sri Lanka ini juga memblokir akses ke Facebook dan WhatsApp pada Mei 2019 lalu setelah sebuah postingan memicu kerusuhan anti-Muslim di beberapa kota. Kejadian ini merupakan dampak terbaru dari serangan beberapa bom bunuh diri di 3 gereja saat perayaan Minggu Paskah. Pemerintah setempat memblokir media sosial sementara pada waktu itu untuk menghentikan penyebaran laporan dan juga spekulasi yang belum diverifikasi. Kemudian dari Sri Lanka kita bergeser ke Mesir. Nah, pada waktu itu pada tahun 2010 aksi demo besar-besaran terjadi di Kairo dan kota-kota lainnya di Mesir. Ribuan warga Mesir menuntut pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 3 dekade berturut-turut. Oleh karena itu pemerintah Mesir memblokir layanan internet di negara Mesir untuk membungkam aksi para aktivis yang menuntut untuk Presiden Hosni Mubarak turun dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Terkoli Ihsani, NIM 14014181119, Rebel C, jurusan PGSD, untuk mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemblokiran atau pembatasan akses media sosial di Indonesia yang terjadi di Indonesia, yaitu sekitar hampir 1 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 22 Mei sampai 25 Mei tahun 2019, dan terjadi juga di Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus sampai 5 September 2019, serta Wamena dan sebagian Jayapura pada 23 September 2019. Nah, sebelum kita untuk membahas lebih lanjut, apa sih pemutusan, apa sih pemblokiran? Pemblokiran akses internet itu biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemutusan secara total, yaitu tidak ada jaringan sama sekali di lokasi tersebut. Jadi seperti saya misalkan, itu saya tidak akan bisa mengakses internet sama sekali di lokasi yang telah terjadi pemutusan tersebut. Hal ini pernah terjadi di negara Ethiopia pada 22 Juni 2019. Kemudian yang kedua adalah pencetikan atau pembatasan akses internet atau media sosial. Dalam hal ini pembatasannya hanya seputar pendownloadan atau penguploadan foto dan video yang dibatasi. Apakah hanya cuma 1 MB ke bawah ataupun diperlambat aksesnya dan lain sebagainya. Dan ini juga yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun kemarin. Kemudian yang ketiga adalah pemblokiran atau hanya beberapa media sosial yang diblokir saja. Contohnya seperti di Uganda, itu banyak media sosial yang diblokir karena mereka belum membayar pajak secara lunas, sehingga mereka diblokir atas perizinan media sosialnya. Kemudian siapa yang bisa melakukan hal itu? Yang pertama dan paling utama adalah ISP, yaitu Internet Service Provider. Dalam hal ini seperti yang kayak di Indonesia, Indosat, XL, Telkomsel, dan lain sebagainya. Itulah ISP. Kemudian ISP itu dipegang oleh pemerintah sebagai kekuasaannya karena provider tersebut berada di negara kekuasaan pemerintah, sehingga
ketika pemerintah memberikan keputusan, maka ISP hanya bisa patuh dan tunduk. Kemudian kita membahas yang berada di Indonesia. Di Indonesia sudah saya sebutkan tadi pernah terjadi di Jakarta pada 22 sampai 25 Mei 2019. Kemudian di Papua dan Papua Barat pada tanggal 19 Agustus sampai 5 September 2019. Kemudian ada juga di Wamena dan sebagian Jayapura pada 23 September 2019. Pemerintah beralasan itu untuk pencegahan hoaks atau adanya provokator terhadap adanya hasil pemilu presiden pada kala itu. Kemudian, maka pemerintah memutuskan adanya pemblokiran tersebut. Kemudian, takutnya pemerintah juga adalah adanya disintegrasi negara karena banyaknya provokator penyebar hoaks sehingga masyarakat itu menjadi terpecah belah dan menjadi timbulnya kudeta terhadap presiden yang baru. Kemudian apa dasar mereka untuk memblokir akses internet kita, akses internet, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Terutama pada pasal 40, yaitu memberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs tertentu. Pasal 40.2a menyebutkan pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan penggunaan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dilanjut lagi pasal selanjutnya adalah poin 2b, dalam melakukan pencegahan pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses atau memerintah kepada penyelenggaraan sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Kemudian kita bahas itu beliaulah yang menyatakan adalah Menko Polhukam bahwa pemerintah sangat harus pada saat itu untuk menutup akses internet. Yang jadi masalah adalah mungkin banyak yang pro juga karena situasi tersebut yaitu memang dibutuhkan adanya pemutusan karena banyak yang masih gaptek, sehingga ketika mereka mendapatkan informasi dari internet itu mereka akan langsung percaya dan tidak mencari tahu lebih lanjut terlebih dahulu atau tabayun, sehingga mereka akan melanjutkan lagi pesan-pesan dan berita-berita yang sudah mereka terima, terutama berita yang hoax. Selanjutnya, banyak masyarakat yang mungkin masih rasa untuk mendukung pihaknya itu masih besar, sehingga ketika pihak lawannya itu menang, maka pihak dirinya akan merasa akan balas dendam sehingga memberikan berita-berita hoax. Nah, itu yang menjadi berbahaya dan saya pun juga setuju awalnya. Kemudian kontranya adalah yang pertama, kenapa kok pemerintah melakukan hal tersebut secara sepihak? Itu yang jadi permasalahan. Karena seharusnya pemerintah itu mendiskusikan terlebih dahulu kepada masyarakat, kepada pihak-pihak yang lain yang mungkin bersangkutan dengan akses internet. Melihat akses tersebut itu memang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia. Karena pada zaman sekarang, era digital sekarang, itu memang akses menjadi suatu hal yang wajib dan penting untuk dipunyai oleh seseorang yang membutuhkan informasi. Maka dari itu, yang kedua yaitu penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini pemerintah langsung memutuskan bahwa ada pemblokiran akses internet. Itu yang jadi penyalahgunaan wewenang. Kenapa tidak didiskusikan? Kenapa tidak disosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu, sehingga masyarakat dapat bersiap-siap. Pemerintah
dapat mengkaji ulang lagi apakah ada cara lain selain pemutusan akses internet agar penyebaran hoax dapat dicegah ataupun ditolak. Karena penyebaran hoax itu mau dihentikan selama 1 bulan, 2 bulan, kalau orangnya masih ada, kalau orangnya masih mempunyai rasa dendam, orangnya masih mempunyai rasa ingin menyebarkan hoax lagi, maka mungkin setelah pemblokiran tersebut sudah dihapus, maka tetap ada hoax lagi. Itu yang jadi masalah. Dan kita melihat lagi, kalau semisal hal tersebut itu tidak ada, maka itu bisa dicegah melalui pemantauan di internet. Itu juga bisa termasuk juga tugas pemerintah dan ISP. Yang kemudian ketiga, yaitu generalisasi akses. Dalam hal ini pemerintah itu memblokir seluruh akses internet, tidak melihat sesuatu dan tidak pandang bulu. Akses yang cenderung kaya manfaat pun pemerintah blokir. Itu yang jadi masalah. Jadi pengguna akses internet itu tidak hanya para penyebar hoax saja, tapi ada pendidik, ada guru, ada siswa, kemudian ada beberapa hal bisnismen atau misal freelance yang membutuhkan akses tersebut untuk kehidupan mereka sehari-hari, sehingga agar mereka itu bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak ada pemberitahuan awal kepada masyarakat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pemerintah tidak mensosialisasikan terlebih dahulu bahwa akan ada pemblokiran atau pemblokiran akses internet, agar masyarakat yang tidak terlibat itu bisa bersiap-siap, pendidik bisa bersiap-siap, kemudian guru ataupun orang-orang yang menggunakan akses internet tersebut bisa bersiap-siap untuk menghadapi pemblokiran tersebut. Kemudian kita melihat lagi ketika yang terjadi di negara-negara yang lain, seperti yang terjadi di Myanmar, Vietnam, Cina, ataupun Turki dan negara-negara lainnya. Sepertinya di Myanmar itu, kalau di Myanmar pemblokiran aksesnya itu akses berita di media sosial seputar pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah di Vietnam, yaitu memblokir akses konten-konten yang seputar kritik terhadap pemerintah. Bahaya juga. Kemudian yang ketiga adalah Cina, yaitu memblokir seluruh konten yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah Cina. Dalam hal ini juga termasuk pemblokiran IP yang melanggar akses-akses tersebut. Kemudian juga ada di Turki, yaitu memblokir seluruh akses yang berhubungan dengan lawan politik dari kubu pemerintah tersebut, agar lawan tersebut terpojokkan dan mengundurkan diri. Itu yang bahaya. Jadi kalau yang di Turki itu segala media sosial yang berhubungan dengan lawan politiknya, kemudian berita-berita, kemudian dan lain hal sebagainya itu diblokir. Ya, kemudian menurut saya itu tidak manusiawi ketika ada pemutusan akses internet, karena pada zaman sekarang bahkan saya sendiri pun itu tidak bisa terlepas dari internet, karena kita setiap hari, terutama saya setiap hari membutuhkan internet untuk belajar ataupun untuk melaksanakan berbagi info kepada teman-teman dan kepada guru-guru, sehingga hal tersebut kurang manusiawi. Bahkan dalam PBB pun ada tambahan dalam peraturan hak asasi manusia,
bahwa pemutusan akses internet itu dilarang karena sudah menjadi hak asasi tersendiri kita, karena sudah dibutuhkan seperti hak untuk hidup ataupun hak untuk makan, hak berpendapat, hak mendapatkan info. Dua tersebut itu berhubungan dengan untuk hak mengakses internet atau media sosial. Jadi kesimpulannya adalah aksi pemerintah ataupun tindakan pemerintah dalam pemblokiran akses media sosial menurut saya kurang efektif, bahkan merugikan seluruh masyarakat Indonesia karena banyak kontra daripada pro-nya. Walaupun memang benar bahwa keputusan tersebut bisa mendukung pro lebih tinggi lagi, dan kenyataannya adalah kontranya lebih banyak, seperti dilakukan salah sepihak, kemudian adanya penyalahgunaan wewenang, yang ketiga adalah generalisasi akses, dan yang keempat tidak ada pemberitahuan awal.